pintu rumah itu langsung dikunci oleh Santi. Beberapa menit kemudian, Santi ini mendengar suara gemerincing lonceng itu makin kenceng suaranya. Jadi itu kayak ada yang melintas di atas rumah mereka. Keruncing, keruncing, keruncing. Bapak ini kenapa? Siapa yang mau bawa bapak itu siapa? Pak Seno terus-terusan nangis dengan ketakutan yang luar biasa. Pak Seno ini terus-terusan takut dan terus-terusan teriak, aku arep digawa, aku arep digawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Santi yang asalnya dari Tangerang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali berita tentang hilangnya wisatawan pengunjung pantai selatan ini dihubungkan dengan mitos sosok Nyi Roro Kidul. Apalagi ketika ada berita wisatawan tersebut hilang di lautan dan jasadnya tidak ditemukan, ini selalu dihubung-hubungkan dengan mitos Nyi Roro Kidul mantu atau Nyi Roro Kidul minta tumbal. Dan hal ini sampai sekarang itu masih dipercaya oleh masyarakat kita. Dan tentu kita tidak bisa menafikan sebagai orang Jawa dan sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa dan akrab dengan budaya Jawa, kita tentu nggak bisa memungkiri hal ini. Selalu ada faktor mistis di balik hilangnya seseorang di pantai selatan. Nah, apakah hilangnya mereka ini dijadikan tumbal oleh bangsa lelembut yang tinggal di kerajaan di Laut Selatan itu? Tapi banyak riwayat yang menyebutkan bahwa iblis atau jin itu membangun istananya di lautan. Dan mereka ini mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya, ada beberapa penjelasan dari sisi ilmiah kenapa pantai selatan itu terkenal sangat berbahaya sekali. Jadi pantai selatan dari mulai Pulau Jawa sampai di pantai selatan di Nusa Tenggara itu memang memiliki karakteristik garis pantai yang sangat curam. Artinya pantai itu hanya beberapa meter terus kemudian langsung curam ke dalam. Selain kondisi dasar yang curam, pantai selatan ini juga dikenal memiliki ombak yang tinggi. Nah, untuk kondisi yang seperti ini diakibatkan oleh perairan pantai selatan yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Dan di pantai selatan itu ada fenomena yang dinamakan rip current. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa rip current ini terjadi akibat adanya pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai. Terus di situ akhirnya menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan yang tinggi. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasannya dari sisi mistis maupun dari sisi ilmiah. Dan cerita kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Susanti. Panggilannya Santi. Santi ini tinggal di Tangerang. Bapaknya Santi ini bernama Suseno. Warga sering memanggil beliau dengan panggilan Pak Seno. Di sini Santi mengisahkan sosok ayahnya, yaitu Pak Seno ini, dan cerita ini terjadi di sebuah desa di pesisir pantai selatan Jawa Timur. Ketika itu Santi dan keluarga masih tinggal di daerah sana.
Jadi profesi bapaknya Santi ini, Pak Seno ini, dulunya beliau adalah seorang supir truk antar provinsi. Ketika Santi kecil, beliau itu pulangnya kadang 2 hari sekali, kadang pernah juga sampai 2 minggu nggak pulang. Ini pas kalau ada pekerjaan kiriman sampai ke Sumatera. Dan masa kecil Santi itu terbilang susah. Tapi untungnya dia itu punya om dan juga punya tante yang baik-baik orangnya. Mereka sama sekali nggak pernah perhitungan dengan Santi dan keluarga. Nah, Pak Seno ini sering mengungkapkan bahwa beliau itu sebenarnya capek kalau harus terus jadi supir truk antar provinsi. Beliau itu pingin sekali kerja di rumah. Ya paling nggak tiap hari itu bisa pulang ke rumah lah. Jadi inilah kenapa Santi itu punya cita-cita yang tinggi. Dia pingin sekali membahagiakan orang tuanya. Dan cita-cita Santi ini, dia itu pengen punya usaha sendiri sampai dia sukses. Ya harapannya supaya orang tuanya itu nggak perlu kerja lagi. Tapi waktu itu karena Santi ini masih SMP, jadi dia belum bisa berbuat banyak untuk orang tuanya. Nah di masa-masa itu, ketika bapaknya ini masih jadi sopir truk, ketika pulang dari luar kota, di situ bapaknya Santi ini cuma beristirahat selama beberapa hari. Ya paling di situ beliau bangun, makan, mandi, terus kemudian beliau duduk sebentar, terus kemudian lanjut tidur lagi. Nah, di sini keluarga Santi itu memahami kenapa beliau seperti itu. Ya karena pasti beliau capek banget nyupir antar provinsi. Pernah pada suatu peristiwa, ada sebuah kejadian yang membuat keluarga Santi ini benar-benar kepikiran waktu itu. Jadi hari itu Pak Seno ini mengalami kecelakaan di daerah Cikarang. Posisi Pak Seno ini sebenarnya waktu itu sudah mau balik ke rumah, tapi naas ada sepeda motor yang ditumpangi pemuda mabuk yang sempat nyerempet truknya Pak Seno. Dari situ truk ini sempat oleng, terus kemudian nabrak pohon. Nah, alhamdulillahnya Pak Seno waktu itu nggak mengalami luka yang serius. Dan mungkin dari kejadian ini akhirnya pihak dari tante dan juga omnya Santi ini kemudian sering membicarakan soal pekerjaan Pak Seno. Dan karena terus-terusan kepikiran, mereka kemudian patungan. Patungan ini harapannya supaya Pak Seno itu bisa punya toko sendiri di rumah. Dan alhamdulillah semenjak itu Pak Seno akhirnya bisa kerja di rumah. Dan terlihat sekali setelah toko ini buka, setelah toko ini ada, Pak Seno itu jadi lebih semangat sekali kerjanya. Meskipun hasilnya itu nggak bisa sebanyak ketika beliau jadi supir, tapi Pak Seno cukup bahagia waktu itu. Dan yang terpenting adalah beliau ini bisa berkumpul bersama keluarga. Dan suatu ketika Pak Seno ini sempat punya perasaan pingin melaut seperti teman-temannya di sana. Karena warga di sana itu umumnya adalah nelayan. Jadi sesekali kalau pas toko lagi sepi, Pak Seno itu ikut melaut. Karena lahir dan besar di daerah pesisir pantai, beliau memang tinggalnya di situ dari kecil, jadi sedikit banyak Pak Seno itu sudah mengenal Laut Selatan. Beliau juga percaya bahwa di Laut Selatan itu ada penunggunya, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, ini yang membuat Pak Seno dan teman-teman beliau itu selalu waspada ketika mereka melaut untuk cari ikan. Tapi nggak sering juga Pak Seno ini ikut melaut, kadang cuma seminggu itu sekali. Selebihnya ya beliau menghabiskan ngurusi toko di rumah. Nah, ada pada suatu ketika, cuaca waktu itu benar-benar sedang tidak bersahabat. Banyak nelayan yang nggak berani melaut, dan ada sebuah kejadian, beberapa nelayan ini sempat memaksakan diri untuk tetap melaut di kondisi cuaca yang seperti itu. Dan ketika mereka sudah berada di tengah laut, perahu mereka itu sempat terguling. Mereka semua jatuh ke Laut Selatan ini. Untung waktu itu nggak ada korban jiwa. Dan beberapa minggu setelahnya, ketika cuaca sudah mulai membaik lagi, para nelayan kembali lagi ke laut. Dan di situ Pak Seno sudah jarang sekali ikut melaut dengan alasan kesehatan beliau. Beliau ini punya penyakit lambung yang pada waktu itu sering kambuh. Seiring berjalannya waktu, desa mereka ini sering kedatangan wisatawan. Hal ini nggak seperti sebelum-sebelumnya. Dulu Santi ini ingat betul. Jadi jarang banget ada wisatawan dari jauh yang rela datang ke desanya untuk menikmati keindahan pantai di sana. Tapi pada masa-masa itu, tiba-tiba fenomena membludaknya wisatawan ini terjadi hampir setiap weekend. Banyak wisatawan yang bahkan dari luar area sana yang datang ke desanya Santi. Mereka sengaja datang ke sana untuk menikmati keindahan pantai.
Dan nggak lama setelah itu mulai muncul warung satu, kemudian muncul lagi warung yang lain. Selain itu juga mulai ada beberapa warga setempat yang membuka jasa guide untuk mengantar para tamu ke lokasi wisata. Hal ini tentu sangat menarik, dan jujur ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan di situ tiba-tiba Pak Seno ini jadi ikut-ikutan tertarik untuk jadi guide. Beliau sempat mengutarakan keinginannya ini ke keluarganya, terutama juga ke Santi. Waktu itu Santi masih duduk di kelas 2 SMA. Respon Santi ini biasa-biasa aja waktu itu. Malah bisa dibilang saat itu Santi sangat mendukung sekali hal itu, kalau memang bapaknya ini mau. Karena selain untuk menambah pemasukan Pak Seno, hal ini juga sangat menyenangkan bagi Pak Seno. Dan bagi Santi sendiri, senang rasanya jika desanya itu dikenal oleh banyak orang dari berbagai tempat. Jadi mulai saat itulah Pak Seno memutuskan untuk mencoba menjadi tour guide. Beberapa kali Pak Seno ini sempat mengantar tamu untuk menikmati spot-spot menarik di pantai itu. Pak Seno juga menjalin kerjasama dengan para pemilik warung yang ada di sana. Jadi setiap tamu yang datang ini akan diarahkan ke warung makan warga setempat. Hal ini berjalan sekitar hampir 3 bulanan dan memang hasilnya itu lebih dari cukup. Pak Seno juga terlihat menikmati betul profesi barunya itu. Dan tiba-tiba berjalannya waktu, ada sebuah kejadian yang sangat-sangat nggak masuk akal. Kejadian ini terjadi hampir setiap malam. Jadi seolah kejadian-kejadian aneh ini sebenarnya adalah pertanda atau sebuah firasat. Tapi sayangnya sama sekali dari keluarga Santi ini nggak bisa menangkap firasat itu. Ceritanya hari itu hari Minggu. Pagi itu Pak Seno mengantar tamu dari luar kota. Tamunya ini kebetulan adalah para mahasiswa. Ada sekitar 5 orang mahasiswa lah. Kata Pak Seno, hari itu beliau seneng banget karena mahasiswa-mahasiswa ini nggak rewel. Nggak seperti tamu-tamu sebelumnya. Menurut Pak Seno, tamu sebelumnya itu dia juga pernah menangani tamu mahasiswa juga. Tapi ternyata tamunya itu rewel pada saat itu. Banyak sekali mahasiswa ini yang manja. Pokoknya nggak mengenakkan sekali lah pengalamannya bagi Pak Seno. Tapi pada kali itu Pak Seno ini dapat tamu mahasiswa yang mereka semua itu baik-baik. Bahkan ketika pulang, para mahasiswa ini memberi tips untuk Pak Seno. Dan sepulangnya ke rumah, Pak Seno cerita hal ini ke Santi dan juga ke ibunya Santi. Di sela-sela cerita itu, Pak Seno tiba-tiba bilang ke ibunya Santi ini, "Bu, wajahku ini pucat toh, Bu." Terus sambil beliau itu mendekatkan wajahnya ke ibunya Santi ini. Kata ibunya Santi, "Enggak kok Pak, biasa aja Pak." Terus Pak Seno ngomong lagi, "Kalau mataku Bu, mataku merah enggak Bu?" Nah Pak Seno kemudian mendekatkan lagi ke arah ibunya Santi ini. Terus di situ ibunya Santi jawab, "Enggak Pak, kenapa toh Pak, kok Bapak ini tanya yang kayak gitu?" Lah itu tadi loh Bu, mahasiswa-mahasiswa tadi itu kok selalu bilang kalau wajahku ini pucat, mataku merah. Makanya aku ini juga khawatir, mereka juga khawatir waktu itu. Tadi itu sebenarnya mereka-mereka ini nyuruh aku pulang untuk istirahat. Ya padahal aku ini kan nggak kenapa-napa. Terus ibunya Santi di situ bilang, "Ya Bapak tadi kan belum makan soalnya Pak." Ya mungkin itu. Akhirnya pembicaraan itu selesai sampai di sana, dan setelah perbincangan malam itu, mereka semua pun tidur. Terus tiba-tiba malam itu Pak Seno ini kebangun. Pak Seno di situ langsung membangunkan istrinya, ibunya Santi ini, Bu, itu di luar kok banyak orang. Emang ada apa ya, Bu?" Nah, pada saat itu ibunya Santi ini nggak paham. Beliau langsung bangun, beliau ngelihat ke depan rumah. Ternyata di depan rumah itu nggak ada siapa-siapa, kondisi malam hari dan benar-benar sepi. Terus ibunya Santi ini bilang ke Pak Seno, "Nggak ada siapa-siapa, Pak. Emang Bapak tadi dengar apa? Dengar suara apa?" "Itu loh Bu, kayak ada banyak orang di depan rumah, berisik banget." "Sudah Pak, nggak ada apa-apa, sudah tidur lagi sana." Akhirnya mereka pun tidur lagi. Nah, keesokan harinya, karena hari itu hari aktif, bukan weekend, jadi nggak ada tamu yang datang, Pak Seno itu sibuk di tokonya. Siang itu tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang datang. Si kakek-kakek ini bukan warga sekitar, nggak pernah juga datang ke desa situ. Dari tampilannya, mohon maaf, beliau ini kayak pengemis. Jadi si kakek ini kayak bawa buntelan kain putih. Dia itu mampir ke tokonya Pak Seno, beliau minta air minum. Terus Pak Seno ngambilkan air mineral dagangannya itu dari kulkas.
Pak Seno juga ngambilkan roti buat kakek-kakek ini. Terus Pak Seno tanya ke kakek ini, duduk dulu kakek ini dari mana mau kemana? Terus si kakek ini jawab, saya mau ngidul nak. Ngidul itu artinya mau jalan menuju ke arah selatan. Terus Pak Seno tanya lagi, mau ke rumah siapa kek? Si kakek ini nggak jawab, tapi cuma nunjuk ke arah pantai. Oh alah, mau lihat pantai toh kek? Ya sudah, monggo. Ini kakek sudah makan belum? Monggo kalau mau makan saya ambilkan. Nggak usah nak, kakek ini sudah kenyang. Tadi kakek sudah ada yang ngasih makan. Ini nak, kakek ini nggak bisa bayar air sama rotinya. Kakek kasih ini aja ya. Terus si kakek ini sambil ngasih buntelan kain putih yang dibawa tadi. Tapi di situ Pak Seno menolak. Lu nggak usah gini kek, nggak apa-apa, ini gratis. Minuman sama rotinya gratis, nggak usah ngasih apa-apa. Terus kakek ini masih terus ngomong ke Pak Seno. Sudahlah nak, diterima aja. Nggak ilok nolak pemberian orang. Ini kakek ini ikhlas ngasih ke anak. Diterima ya nak. Dan akhirnya dengan terpaksa Pak Seno pun menerima pemberian dari kakek ini. Setelah itu sosok kakek ini pun pamit pergi. Ya memang dia jalan menuju ke arah pantai. Terus Pak Seno waktu itu nggak mikir apapun. Nah beliau ini cerita ke ibunya Santi, tadi Bu ada kakek-kakek yang datang ke sini terus ngasih kain putih ini. Nah ibunya Santi pas ngelihat kain ini tuh sudah curiga. Baunya itu wangi dan bau wanginya itu aneh. Nah, ibunya Santi ini juga takut pas ngelihat kain putih ini. Terus ibunya Santi bilang ke Pak Seno, Pak, bukannya ini kain kafan ya, Pak? Terus Pak Seno juga kaget waktu itu. Akhirnya setelah Pak Seno dan istri ini meneliti lagi kain itu, dibuka-buka terus dipegang kainnya, ternyata benar ini kain kafan. Dan ada bau wangi yang aneh banget. Ibunya Santi waktu itu sudah takut. Pak, sudahlah Pak, kasih Pak Mudin aja Pak, atau sumbangkan ke masjid. Siapa tahu ada yang butuh. Nah, sore itu ibunya Santi ini ternyata masih ngelihat kain kafan itu masih tergeletak di toko. Jadi kain ini diletakkan Pak Seno di samping beras-beras. Disitulah akhirnya ibunya Santi ini tanya lagi ke Pak Seno, loh Pak, ini kain kafannya kok nggak segera dikasih ke Pak Mudin atau ditaruh masjid Pak? Aku ini ngeri Pak lihat kain ini Pak. Sudah sana Pak, serahkan ke masjid Pak. Akhirnya Pak Seno pun bawa kain kafan ini menuju ke masjid. Dan nggak tahu kemana Pak Seno menyerahkan kain kafan ini. Beberapa hari kemudian barulah ibunya Santi ini tahu ternyata Pak Seno menyerahkan kain kafan putih ini ke masjid langsung ke tangan Pak Mudin. Dan beberapa hari setelah itu sikap Pak Seno ini langsung aneh. Beliau itu kayak sering ngelamun, pandangannya itu sering kosong. Kalau diajak ngomong itu harus agak keras ngomongnya dan harus diulang-ulang supaya Pak Seno paham. Dan di situ Pak Seno ini juga kurang tidur. Malam hari beliau tidurnya itu kadang jam 3 baru tidur. Nanti sekitar jam 5 beliau sudah bangun terus setelah itu nggak tidur lagi. Dan yang dilakukan Pak Seno tiap pagi sampai sore, beliau mesti jalan-jalan ke pantai. Di situ beliau cuma ngeliatin pantai, ngelamun, gitu-gitu terus. Nah itu terjadi selama hampir semingguan. Dan karena terjadi terus-menerus seperti ini sampai sekitar semingguan, keluarga ini sudah mulai was-was. Sempat waktu itu Om dan juga tantanya Santi ini memikirkan hal tersebut dan mereka sudah berencana mau membawa Pak Seno ke rumah sakit jiwa atau ke psikolog lah. Nah, kalau dari pihak keluarga Pak Seno, mereka ini sama sekali nggak ada yang berpikir bahwa ini adalah hal mistis. Yang mereka pikirkan adalah kejiwaan Pak Seno ini mungkin mulai terganggu. Nah, singkatnya setelah dibawa ke rumah sakit jiwa, Pak Seno ini kemudian diperiksa. Kondisi kesehatan jiwa Pak Seno itu diperiksa secara keseluruhan dan kata pihak rumah sakit, Pak Seno ini diharuskan mengkonsumsi obat dan harus ada yang selalu menemani setiap saat. Paling tidak harus ada yang ngajak ngobrol Pak Seno. Jadi Pak Seno ini nggak boleh dibiarkan sendiri. Tapi kondisi kesehatan Pak Seno ini tergolong masih ringan, masih bisa sembuh. Kata pihak rumah sakit ada semacam trauma yang dirasakan oleh Pak Seno. Nah di sini keluarga juga bingung sebenarnya. Pak Seno ini mengalami trauma apa? Mulailah diteliti satu persatu oleh keluarga. Kira-kira Pak Seno ini pernah mengalami peristiwa apa kok sampai Pak Seno ini trauma? Dan kira-kira 3 hari kemudian, omnya Santi ini bilang, mungkin Pak Seno ini trauma karena dulu pernah mengalami kecelakaan pas waktu beliau jadi supir dulu. Dulu kan Pak Seno pernah kecelakaan diserempet pemuda itu.
Nah, di sini ibunya Santi menjelaskan ke omnya Santi itu. Kata ibunya Santi, ketika kecelakaan itu terjadi, nggak ada korban jiwa. Dan yang salah itu pun juga bukan Pak Seno, tapi pemuda-pemuda yang mabuk ini. Ditambah lagi setelah peristiwa kecelakaan itu, ya kehidupan Pak Seno, sikap Pak Seno juga masih wajar-wajar saja. Nggak ada yang aneh dan nggak ada yang berubah. Bahkan setelah nggak kerja dari sopir itu, terus Pak Seno buka toko, itu sikapnya juga nggak ada yang aneh. Tapi sikap aneh Pak Seno ini baru muncul ketika akhir-akhir ini. Dan malam harinya, Santi ini sempat mimpi buruk. Jadi Santi ini mimpi, dia ngelihat bapaknya. Ceritanya Pak Seno itu di mimpi Santi ini beliau bisa jalan di atas air. Jadi beliau itu jalan di atas laut selatan. Santi waktu itu teriak-teriak karena Santi takut ngelihat Pak Seno yang jalan di atas lautan. Pak, balik Pak, balik Pak. Tapi saat itu Pak Seno ini kayak nggak dengar teriakan Santi. Setelah itu Santi teriak histeris sambil nangis sesenggukan. Akhirnya pada satu momen Santi ini kebangun. Nafasnya itu ngos-ngosan, jantung berdegup kencang. Santi ini langsung bangunin ibunya. Malam itu Pak Seno ini ceritanya ternyata masih jagongan sama warga di pos ronda. Santi ini cerita sambil nangis ke ibunya tentang mimpinya itu. Ibunya cuma bilang, sudah ya Santi, anggap aja itu cuma mimpi. Anggap aja ini bunga tidur. Semoga nggak ada apa-apa. Dan selanjutnya Santi pun tidur di samping ibunya sampai pagi. Hari-hari itu sikap Pak Seno ini masih seperti itu. Beliau sering melamun. Jadi keluarga Santi ini beruntung sekali ketika melihat Pak Seno bisa cangkruan dengan warga. Itu mereka sangat bersyukur sekali. Tapi akhir-akhir itu Pak Seno sudah mulai jarang lagi nongkrong dengan warga yang ada di sana. Hari-hari itu kemudian keluarga Santi ini mulai pasrah dengan sikap Pak Seno yang seperti itu. Adiknya Santi yang laki-laki mulai hari itu lebih sering menemani Pak Seno. Kemanapun Pak Seno pergi. Nah, adiknya Santi ini namanya Timo. Pada saat itu Timo ini masuk sekolahnya itu pagi. Kira-kira jam 1 siang, Timo sudah pulang ke rumah. Nah, siang itu pas Timo baru pulang sekolah, Timo ini merasa agak tenang ketika ngelihat Pak Seno ada di rumah. Tapi waktu itu Pak Seno ini ngelamun. Beliau itu duduk di depan rumah sambil ngerokok, terus pandangannya itu kosong. Di situ Timo langsung masuk, dia cuci tangan, cuci kaki, terus dia ambil makan. Dia ini makan langsung di samping bapaknya. Setelah makan, Timo bawa piringnya ke dapur, dia sambil noreh ke arah luar, memastikan bahwa Pak Seno itu masih ada di situ. Ternyata memang Pak Seno masih ada di situ. Nah, ada keinginan dari Timo, waktu itu dia pingin mandi, karena siang itu panas banget. Tapi diurungkan niatnya mandi karena khawatir bapaknya ini nggak ada yang ngawasi. Jadi setelah cuci piring, Timo kembali ke depan menemani bapaknya lagi. Ya di situ Timo sambil berusaha ngajak bapaknya ini ngobrol. Tapi Pak Seno ini nggak menjawab apapun ketika Timo tanya. Yang bisa beliau lakukan itu cuma ngangguk, kadang geleng-geleng kepala, kadang senyum sendiri, padahal Timo itu nggak merasa lagi cerita lucu. Kadang juga tiba-tiba Pak Seno itu marah-marah sendiri, padahal Timo itu nggak ngomong apa-apa yang membuat bapaknya tersinggung. Pokoknya begitu itu kondisi Pak Seno, aneh banget. Sore itu sekitar jam 5 lebih, situasinya ini sudah mau maghrib. Timo waktu itu masih nemenin Pak Seno. Dia masih duduk-duduk di depan rumah dari siang tadi. Santi waktu itu sudah pulang ke rumah, ibunya juga baru datang, beliau beres-beres. Di rumah itu anggota keluarganya lengkap sudah, semuanya ada di rumah. Tiba-tiba Pak Santi yang giliran mau menemani bapaknya, tiba-tiba Pak Seno itu minta diantar ke pantai. Santi sudah jelaskan, sudah toh Pak, besok aja ke pantainya. Ini sudah mau maghrib loh Pak. Mau lihat apa di pantai jam segini, gelap Pak. Tapi Pak Seno itu tetap ngotot dan bahkan beliau ini marah. Pokoknya Bapak mau ke pantai, biar Bapak berangkat sendiri kalau nggak ada yang nganter. Akhirnya dengan goponya Santi itu manggil-manggil adiknya, Mo, Timo, ini loh Bapak mau ke pantai itu loh Mo. Ternyata Timo sudah terlanjur masuk kamar mandi. Santi sendiri cuma pakai celana pendek, jadi dia harus masuk kamar dulu, nyari celana panjangnya. Sementara Pak Seno ini sudah jalan keluar rumah menuju ke pantai. Nah, ada sekitar 2 menitan, Timo yang dari tadi dipanggil-panggil Santi, Timo akhirnya langsung keluar dari kamar mandi, dia langsung nyusul Pak Seno menuju ke pantai. Nah, ketika menuju ke pantai, suasana pantai itu sudah semakin gelap. Ditambah lagi, Timo juga nggak sempat bawa senter atau nggak sempat bawa HP. Dia ini nggak bawa apa-apa waktu itu. Dan sesampainya di bibir pantai,
Timo belum ngelihat bapaknya. Di situ Timo sudah mulai manggil-manggil bapaknya, "Pak, Bapak, Bapak." Deburan ombak waktu itu terdengar kenceng banget. Timo sudah curiga, jangan-jangan bapak ini naik ke tebing. Tapi rasa curiga Timo itu akhirnya dihilangkan. Timo ini berpikir, nggak mungkin juga lah bapak sampai naik-naik ke tebing. Ini kan gelap banget kondisinya. Apalagi ombak waktu itu juga lagi kenceng-kencengnya. Nggak mungkin lah. Jadi akhirnya Timo melanjutkan mencari bapaknya itu sampai ke ujung pantai. Dengan kondisi gelap, Timo ini terus jalan sambil terus teriak-teriak, "Pak, Bapak, Bapak." Belum sampai ujung pantai. Jadi di pantai ini ada beberapa pepohonan yang cukup rindang. Di salah satu pohon itu, samar-samar Timo ngelihat ada sosok Pak Seno yang lagi duduk persis di bawah pohon. Pak Seno itu diam terus. Beliau ini kayak nyari sesuatu di pohon itu. Terus Timo pun datang, "Pak, ayo pulang, Pak. Bapak ini ngerepotin orang rumah aja, Pak. Ayo pulang, Pak." Terus di situ Pak Seno itu bilang ke Timo, "Ini loh bapak lagi nyari makhluk." "Makhluk apa toh, Pak? Ayo pulang, Pak." Ini Timo ini sambil narik tangannya Pak Seno. Jadi di situ Pak Seno ini dipaksa untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi Pak Seno terus menahan sambil beliau terus bilang ke Timo, "Sebentar toh, ini loh bapak lagi nyari makhluk itu loh, makhluk kecil. Sudah Pak, ayo pulang Pak. Jangan bikin orang rumah khawatir." Akhirnya Pak Seno pun berhasil diseret oleh Timo. Ya begitulah Pak Seno, kayak anak kecil yang pengen terus mainan dan gak mau pulang. Jadi sambil jalan menuju ke rumah, Timo ini sedih hatinya. Pengen nangis tapi dia gak bisa nangis, karena memang orangnya seperti itu. Tapi ada perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Rasanya itu gak tega ngelihat bapaknya kok kayak gini. Di sisi lain, dia juga sebel sebenarnya sama kelakuan bapaknya yang seperti ini. Jadi campur aduk rasanya. Perasaan Timo waktu itu bener-bener gak karu-karuan. Dan malam itu ada momen dramatis di rumah. Ibunya Santi, istri dari Pak Seno itu tiba-tiba nangis dan hampir-hampir bersujud ke Pak Seno. Di situ ibunya ini nangis memohon ke Pak Seno supaya beliau itu nggak bersikap seperti itu terus. Santi sendiri juga kaget waktu itu. Malam itu ceritanya Santi dan Timo ini posisinya ada di kamar. Giliran Pak Seno memang ditemani ibunya Santi. Tiba-tiba Santi dan Timo itu dikagetkan oleh suara tangisan ibunya. Disitulah Santi dan Timo ngelihat ibunya tiba-tiba duduk di bawah meluk kakinya Pak Seno. Sambil beliau itu nangis histeris. Terus beliau bilang, "Sudah toh Pak, jangan kayak gini terus Pak. Kasihan anak-anak Pak. Sampai ini tuh mbok sadar Pak, jangan gini terus Pak. Aku sama anak-anak ini sudah capek Pak, capek. Sampai ini kenapa?" Nah dalam momen ini Santi dan Timo itu cuma bisa ngeliat. Dan sekitar jam 9 malam, Santi itu giliran jagain Pak Seno. Santi menemani bapaknya itu sampai sekitar jam 2 dini hari. Setelah itu giliran ibunya yang jaga dari mulai jam 2 sampai jam 4. Dan jam 4 dilanjutkan oleh Timo sampai jam 6 pagi. Nah ini ada cerita dari Santi ketika dia menemani bapaknya antara jam 9 sampai jam 2. Malam itu seperti biasa Pak Seno ini belum tidur. Beliau duduk sendirian di depan rumah. Ya masih terus seperti itu, masih ngelamun, ngerokok dan pandangannya itu kosong. Santi ini tiduran di kursi ruang tamu. Jadi kepala Santi itu dihadapkan ke arah luar rumah supaya bisa terus ngelihat bapaknya. Di situ Santi ini sambil nonton TV. Beberapa kali Santi itu sempat ketiduran di jam-jam itu. Dan ada satu momen di mana Santi ini nggak sengaja ketiduran. Terus tiba-tiba Santi ini kaget, dia kebangun. Dia khawatir kalau tadi pas dia tertidur terlalu lama, Pak Seno hilang. Dia akhirnya ngelihat ke arah luar. Dia langsung lihat ke arah Pak Seno duduk. Untungnya Pak Seno masih duduk di situ. Nah diperhatikan oleh Santi. Pak Seno itu kayak tercengang. Jadi beliau itu kayak noleh ke atas. Kayak nyari sesuatu. Santi langsung keluar mendekat ke Pak Seno. Di situ Santi coba memahami kira-kira bapaknya ini tercengang kenapa. Lagi dengar apa kira-kira. Nah di momen inilah Santi itu dengar samar-samar dari kejauhan. Ada suara lonceng gemerincing, kerincing. Jadi yang didengar Santi ini dari arah pantai itu ada suara gemerincing lonceng. Tapi suaranya itu kayak mau mendekat ke arah desa. Lama-lama pas didengar oleh Santi, suara gemerincing lonceng itu semakin mendekat. Terus Santi langsung ngajak bapaknya ini masuk rumah. "Pak, ayo Pak, masuk Pak, masuk Pak." Pak Seno langsung ikut masuk ke rumah. Pintu rumah itu langsung dikunci oleh Santi. Beberapa menit kemudian Santi ini mendengar suara gemerincing lonceng itu makin kencang suaranya.
Jadi itu kayak ada yang melintas di atas rumah mereka. Kerincing, kerincing, kerincing. Suaranya tuh berisik banget. Pak Seno itu sampai tutup telinga saking kencengnya suara itu. Dan Santi ini kebingungan mendengar suara yang begitu kerasnya. Jadi waktu itu Pak Seno ini nutup telinga dan kebingungan. Kayak beliau tuh mau cari tempat berlindung. Dan suara gemerincing lonceng ini terus melintas di atas rumah mereka sekitar hampir 1 menitan. Dan suaranya itu kenceng banget dan benar-benar berisik memekikkan telinga. Anehnya Santi dan juga bapaknya ini sampai nutup telinga karena suara ini. Tapi Timo dan ibunya Santi ini seolah nggak mendengar apapun. Mereka itu masih tidur nyenyak di dalam kamarnya masing-masing. Dan setelah situasi ini kembali tenang, Pak Seno mulai menurunkan tangannya dari telinga. Pak Seno waktu itu masih heran dan ketakutan sambil beliau itu terus ngelihat ke arah Santi. Santi ini mendekat ke bapaknya dan berusaha menenangkan bapaknya. Sudah Pak, sudah nggak ada Pak, sudah nggak ada Pak. Tapi raut wajah Pak Seno itu masih ketakutan. Kelihatan banget rasa takut itu masih terpancar dari wajah Pak Seno. Santi tetap menenangkan bapaknya. Nggak lama setelah itu Pak Seno ini makin nangis. Nangisnya itu nangis ketakutan. Terus tangisannya ini semakin memuncak. Bersamaan dengan tangisannya itu, Pak Seno ini teriak-teriak. Aku arep digowo, aku arep digowo, aku arep digowo. Barulah pas mendengar Pak Seno nangis ini, Timo dan ibunya itu kebangun. Di situ langsung ibunya ini tanya ke Santi, ada apa toh, Dok? Kok bapakmu nangis kayak gitu? Ini ada apa ini? Santi akhirnya cerita ke ibunya dan juga cerita ke Timo tentang suara gemerincing lonceng yang barusan melintas di atas rumah mereka. Suaranya begitu kencang sampai membuat Santi dan Pak Seno itu nutup telinga mereka. Di situ baik Timo dan ibunya itu heran karena mereka sendiri itu nggak mendengar apa-apa. Mereka ini kebangun karena mereka mendengar suara Pak Seno yang lagi nangis histeris. Jadi akhirnya ibunya Santi ini terus bicara ke Pak Seno, Bapak ini kenapa? Siapa yang mau bawa bapak itu siapa? Pak Seno ini terus-terusan takut dan terus-terusan teriak, aku harap digowo, aku harap digowo. Nah, Timo langsung gerak cepat, dia panggil om-omnya. Timo mungkin juga agak lama ngetuk pintu rumah omnya itu. Jelas karena mereka ini lagi tidur di jam-jam seperti itu. Dan kira-kira 10 menit kemudian, Timo dan omnya ini datang ngelihat kondisi Pak Seno. Omnya Timo yang merupakan adik kandung dari ibunya Timo ini langsung tanya ke Pak Seno, Mas ini kenapa? Sudah malam Mas, jangan ganggu tetangga. Tapi Pak Seno terus-terusan seperti itu. Jujur waktu itu, Santi ini sebenarnya juga gregetan dengan sikap bapaknya yang kayak gitu. Terus-terusan ketakutan, Pak Seno ini sambil terus-terusan teriak. Dan beliau ini nggak mau berhenti. Dan ternyata benar, nggak lama setelah itu, satu persatu tetangga mereka ini datang ke rumah. Mereka nanya, ini ada apa? Kenapa kok bapak itu teriak-teriak seperti itu? Dan ternyata nggak butuh waktu lama, para tetangga ini akhirnya banyak yang mulai berdatangan ke rumah Pak Seno. Ada yang dari tetangga ini yang nyuruh Timo untuk segera memanggilkan Wak Puji. Wak Puji ini orang ngerti di sana. Rumah Wak Puji memang agak jauh dari rumah Pak Seno. Di situ akhirnya berangkatlah Timo menuju ke rumah Wak Puji ini. Dan sementara itu beberapa tetangga ini mulai membaca-bacakan ayat suci Al-Quran. Tapi Pak Seno masih terus-terusan seperti itu. Beliau ini masih terus teriak ketakutan dan yang selalu diteriakkan itu masih sama. Aku harap digowo, ya aku harap digowo. Tolong aku harap digowo. Nah, tetangga-tetangga yang sebagian ibu-ibu ini sudah mulai nangis ketika ngelihat kondisi Pak Seno yang seperti itu. Karena mereka semua ini tahu seperti apa Pak Seno sebelum mengalami hal ini. Pak Seno yang mereka kenal, orangnya itu suka bercanda, suka menyapa orang, gampang bergaul, dan selalu sumringah. Jadi hari itu ketika para tetangga ngeliat perilaku Pak Seno yang seperti itu, mereka itu ngerasa miris. Nah, inilah yang membuat para tetangga, khususnya yang ibu-ibu, ini ikut sedih melihat Pak Seno yang seperti itu. Dan kira-kira sekitar jam 3:30 menjelang subuh, dari masjid itu mulai terdengar suara orang-orang ngaji. Situasi di rumah Pak Seno juga masih seperti itu. Semakin banyak tetangga-tetangga yang mulai berdatangan. Gak lama kemudian, Timo datang bersama Wak Puji. Wak Puji langsung mendekat ke arah Pak Seno. Wak Puji ini megang pundak Pak Seno, terus beliau bilang, Seno, iki Uwak Seno. Iki Wak Puji Seno. Tapi Pak Seno waktu itu sama sekali gak menatap ke arah Wak Puji. Pak Seno masih terus-terusan teriak seperti itu. Dan gak berselang lama, Wak Puji ikut meneteskan air mata.
Mungkin Wak Puji waktu itu juga ikut prihatin ngelihat kondisi Pak Seno yang seperti ini. Wak Puji akhirnya menjauh sejenak, beliau duduk dan beliau bilang ke Timo, "Le, tolong jopokno banyu segoro sak gelas, Le, kowe merini." Wak Puji minta tolong ke Timo supaya Timo ini segera mengambilkan segelas air laut. Seketika itu juga Timo bawa gelas menuju ke laut, ambil air laut. Semua orang di sana sama sekali nggak ada yang paham kenapa kok Wak Puji minta air laut 1 gelas. Nggak lama kemudian Timo datang dengan membawa 1 gelas air laut. Bersamaan dengan kedatangan Timo, azan subuh itu berkumandang. Satu persatu masjid yang ada di sana itu mulai mengumandangkan azan. Wak Puji bawa segelas air laut ini mendekat ke Pak Seno. Wak Puji bilang, "Seno, kowe ngelak toh, kamu haus kan? Ini kamu minum, Seno. Airnya seger banget, no." Nah, anehnya dengan segera Pak Seno langsung ngambil segelas air laut ini dan langsung minumnya. Orang-orang yang kelihat Pak Seno ketika minum air laut ini itu kayak minum air es yang baru keluar dari kulkas. Dia minum dengan menikmati banget. Setelah air laut ini habis diminum, Pak Seno itu mulai tenang. Benar-benar tenang. Perlahan satu persatu warga mulai meninggalkan rumah Pak Seno. Di situ juga Wak Puji ini pamit pulang. Beliau bilang, nanti siangan atau besok saya tak kembali lagi ke sini. Wak Puji bilang ke Timo dan Santi supaya nggak perlu khawatir dengan kondisi Pak Seno. Tapi tetap harus selalu ditemenin. Wak Puji ini mau cari tahu apa yang kira-kira terjadi dengan Pak Seno. Dan paginya, Pak Seno itu langsung normal lagi. Orang rumah itu heran, tapi sekaligus senang. Bahkan ketika ibunya Santi sempat membicarakan kondisi Pak Seno sebelum-sebelumnya, Pak Seno ini sama sekali nggak ingat. Keesokan harinya, Wak Puji datang. Wak Puji ditemui ibunya Santi. Wak Puji ini tanya, "Gimana kondisi suamimu? Apa sudah bisa diajak ngomong?" Nah, ibunya Santi bilang, "Sudah kok, Wak. Tapi kok Pak Seno ini nggak ingat apa-apa ya, Wak? Ya kayak nggak ada apa-apa gitu loh, Wak." Ya sudah, mudah-mudahan nggak ada kejadian lagi setelah ini. Setelah itu Wak Puji pamit pulang. Kira-kira 10 hari setelah itu, Pak Seno sudah mulai mengantar tamu lagi. Hari itu hari Jumat. Pak Seno ini sudah cerita ke istri kalau besok di hari Sabtu itu ada tamu yang mau diantar ke 2 lokasi wisata. Seperti biasa Pak Seno menyampaikan ini ke ibunya Santi. Santi belum tahu waktu itu jadwal Pak Seno. Dan di hari Sabtunya, Pak Seno melakukan tugasnya, beliau nganter para tamu menikmati wisata di pantai sana, dan di pantai ini ada semacam tebing kecil. Nah, biasanya lokasi ini tuh selalu jadi spot foto favorit pengunjung. Dan kalau dibilang bahaya, ya memang bahaya sebenarnya. Karena untuk melewati tebing kecil ini harus benar-benar melawan ombak. Siang itu sekitar jam 12 siang, ada tetangga Santi ini yang punya warung makan di sana. Biasanya warung makan ini jadi langganan Pak Seno dan juga para tamunya. Nama beliau itu Bu Ida yang punya warung ini. Bu Ida waktu itu tiba-tiba datang, terus sambil teriak-teriak dia lari ke arah rumah Santi. Santi dan ibunya yang waktu itu ada di toko, mereka kaget. Bu Ida ini ditemani beberapa warga. Mereka semua teriak histeris. Mereka menyampaikan ke Santi dan ibunya kalau Pak Seno itu tenggelam di laut. Beliau dan para tamunya itu sempat tersambar ombak ketika melintas tebing. Nah, langsung dengan segera Santi dan ibunya menuju ke TKP. Di sana sudah banyak banget orang. Jadi kondisi Pak Seno dan 2 orang tamunya itu sudah tergeletak di pinggir pantai. Mereka sama-sama nggak tahu siapa di antara mereka ini yang masih selamat. Dan setelah dibawa ke rumah sakit terdekat, dalam perjalanan itu, salah satu dari tamu ini sudah sadar. Dan pas sadar, dia nangis. Tamu yang satunya masih lemas kondisinya, tapi masih bernafas. Sedangkan Pak Seno sudah dipastikan meninggal dunia. Disitulah reaksi Santi dan ibunya. Mereka berdua ini nggak bisa membendung rasa sedihnya. Ibunya Santi bahkan sempat pingsan untuk beberapa kali. Sedangkan Santi waktu itu terus-terusan nangis ketika ngeliat jasad bapaknya. Singkatnya, akhirnya jenazah Pak Seno pun mulai diurus oleh warga. Jasad Pak Seno ini mulai dimandikan. Pak Mudin itu datang bawa kain kafan yang dibawa dari masjid. Pak Mudin itu matanya sembab banget. Pak Mudin bilang ke warga, kain kafan ini pemberian Pak Seno. Pak Seno loh yang nyumbang kain kafan ini untuk masjid. Lah kok sekarang kain kafan ini yang kepakai untuk mengkafani jasad almarhum Pak Seno?
Nah, warga yang ada di sana itu diam semua. Karena mayoritas dari warga memang nggak tahu menau soal asal-usul kain kafan ini. Dan singkatnya setelah dimakamkan, keluarga baru menyadari ternyata peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi belakangan yang dialami oleh Pak Seno ini merupakan pertanda bahwa Pak Seno akan meninggal dalam waktu dekat. Dan setelah kepergian Pak Seno, Santi ini nggak pernah bertemu sekalipun di mimpi dengan bapaknya itu. Barulah sekitar 2 tahun kemudian, Santi sempat mimpi bertemu bapaknya. Tapi menurut Santi, mimpinya itu aneh. Situasinya itu Santi ini kayak berada di dalam lautan. Berada di dalam lautan yang dalam. Tapi anehnya, Santi itu bisa bernafas dengan normal meskipun dia berada dalam lautan. Di situ Santi melihat Pak Seno itu jalan berbaris. Jadi ada barisan yang isinya itu laki-laki semua. Mereka nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek. Mereka jalan lurus, pandangan mereka itu kosong. Nah, di situ Santi sempat manggil bapaknya berulang kali, "Bapak, Bapak." Tapi nggak ada satupun dari mereka yang menoleh. Bahkan Pak Seno pun juga nggak menoleh. Setelah itu kemudian Santi kebangun dari tidurnya. Santi sendiri masih nggak bisa menafsirkan arti dari mimpinya itu. Dia juga nggak tahu harus tanya ke siapa. Karena setelah Pak Seno itu meninggal, selang beberapa bulan setelahnya, Wak Puji itu meninggal. Kalau seandainya pada saat itu Wak Puji ini masih hidup, tentu Santi pasti akan tanya ke Wak Puji. Tapi karena Wak Puji sudah meninggal, karena Wak Puji memang sudah lama punya penyakit pembengkakan di livernya. Dan pada saat Wak Puji menolong Pak Seno, itu sebenarnya Pak Puji ini kondisinya juga kurang fit. Tapi beliau memaksakan untuk datang ke rumah Pak Seno karena beliau juga prihatin dengan kondisi Pak Seno. Nah, ketika cerita ini dibagikan oleh Santi di Kembara Sunyi, Santi dan keluarga sudah menetap di Tangerang, dan cerita inilah yang dibagikan oleh Santi di Kembara Sunyi, dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.